membuatlah gitu. Gitu ya. Jadi Mana suaranya? Apa? Tapi jago nggak sih? Aku aja pakai ini hotspot rebusan anjir. Ya, jadi ini adalah topik terakhir ya yang akan Anda pelajari semuanya selama ini adalah topik terakhir yang juga akan Anda pelajari. Nah, untuk kelarutan, saya yakin Anda sebenarnya sudah melakukan melarutkan suatu bahan. Saya yakin nggak ada satu mahasiswa farmasi yang belum pernah melarutkan. Melarutkan apapun. Terus saya pernah melakukan enggak. Itu kan kalau misalnya Anda mau bikin teh atau bikin kopi, mau Anda melakukan gitu ya. Itu yang paling sederhana. Mungkin misalnya di praktikum yang lain. Ada yang dapat larutan ya? Oh. Berapa ya Anda mulai praktikum ya? Berdua ya berarti ya. Itu kan belajar untuk sesuatu. Jadi gimana sih? Pasti Anda ingat bahwa melarutkan suatu bahan. Pasti Anda harus berapa jumlah. Ya nggak? Kecuali Anda membuat satu gula. Ya kira-kira aja Bu gitu ya, satu sendok gitu. Gitu. Untuk misalnya 250 ml air dalam. Karena saya sukanya nggak manis. Itu kan hanya berdasarkan rasa, ya, berdasarkan selera. Kalau yang minum boleh nggak berdasarkan selera? Kalau saya mau dosisnya yang kecil-kecil aja, saya nggak mau yang dosisnya besar. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Nggak boleh, kenapa Beril? Karena akan mempengaruhi aktivitas penyembuhannya. Jadi namanya obat itu ada dosisnya. Nah kalau dosis itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa memberikan samping gitu. Kalau cuma gula, saya kemanisan misalnya. Tidak bisa tambahkan air, misalnya begitu. Atau saya nggak mau manis, kental aku. Tapi kalau obat, contoh misalnya dalam kasus Anda mau membuat sediaan cair gitu, Anda kan harus tahu dosisnya berapa. Jadi Anda nggak bisa sembarangan memasukkan suatu bahan obat gitu. Ya, jadi yang namanya kelarutan gitu, Anda tuh harus tahu berapa jumlah senyawa pelarutnya. Ini sudah mutlak, Anda harus tahu berapa jumlah senyawa yang terlarut di dalam suatu pelarut tertentu. Contoh misalnya Anda larutkan di dalam air. Anda harus tahu berapa nih jumlah obatnya, apapun tuh bahan obatnya gitu kan. Nggak bisa kira-kira aja, oh cuma 1 ml gitu, sampai larut aja, nggak boleh. Ya, harus ditimbang kan gitu ya, kalau orang itu lumayan. Dan nggak cuma tidak bisa membentuk larut. Jadi yang itu ada senyawa yang tertentu dalam suatu larutan tertentu, misalnya air, berarti ini tuh dia sambil gitu dah suatu sudutan di bawah. kuncinya di sini. Jadi kalau dia belum mencapai titik jadinya, maka itu bukan yang dikatakan titik pelarut. Gitu. Tolong diingat baik. Jadi kalau misalnya Anda membaca di oh kalau larutan itu berapa? 1:70. Ya kan? Paracetamol kan nggak misalkan sekali model ya. Budani di itu juga mulai 1:70.
Berarti artinya apa? 1 gram karat itu akan membentuk larutan jenuh yang air. Jadi maknanya itu, kalau misalnya 1 gram ini saya letakkan ke dalam air, kira-kira apa yang terjadi? Tak cukup dia jenuh gitu. Jadi dia melewati titik jenuh. Dalam 70 miligram itu mungkin kita misalnya hanya 500 miligram. Itu berarti 500 miligram di dalam 70 miligram ini sampai titik jenuh. Berarti itu larutan bisa dipahami. Nah, itu sih yang dikatakan jenuh. Jenuh itu artinya seimbang adalah solut bahannya di laut dengan solvent pelarut. Saya kasih ilustrasi di slide ini di bagian ini. Oh, kita mau melarutkan ya kan? Nih, ada gulanya kan? Kelihatan jernih ya larutnya ya. Anda tambahkan gula sedikit, misalnya tadi 1 sendok teh. Masukkan Anda aduk. Jadi sih larutan gula jadi ya. Iya. Kalau larutnya dari mana? Semuanya yang tidak ada partikel gula yang masih terlihat, semuanya sudah terlarut. Anda masukkan lagi. Oh ternyata masih jernih, bisa sampai misalnya gitu ya. Nah, Anda tambahkan lagi gitu ya. Pekerjaan saya melarutkannya tadi itu diaduk gitu dia. Lalu sampai Anda pada titik di mana melarutnya itu butuh waktu yang lebih lama. Itu berarti sampai di sini. Ini belum mencapai titik, ya kan? Nah, kalau yang terakhir, wah kelihatan nih mau saya aduk sampai 1. Itu masih banyak yang tinggal di bawah. Berarti apa? Ada endapan, ya kan? Ada endapan dari gula. Artinya ini sudah tidak mampu lagi. Jumlah airnya sudah tidak mampu lagi untuk proses suhu begitu. Yang ada ini artinya apa? Titik yang ini artinya adalah larutan tersebut dikatakan lewat jenuh. Sudah melewati titik jenuhnya. Jadi jumlah pelarutnya solid berlebih, itu namanya lewat. Bisa dipahami sampai di sini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda melarutkan, Anda tahu berapa jumlah. Itu salah satu untuk nah, tadi secara kuantitatif ya, ini definisi secara kuantitatif itu adalah yang itu suhu tertentu ini juga harus ditulis ya. Jadi percobaan data itu harus ditulis suhunya, karena suhu itu semakin tinggi cluster, semakin tinggi suhu itu dia menentukan apa atas ya. Energi kinetik yang lebih tinggi kan, kalau suhunya tinggi berarti apa? Kalau mungkin makanya ditulis. Kalau sama-sama dalam air ya itu harus ditulis. Kalau 1/70 itu pada suhu berapa sih? Bisa suhu yang lebih tinggi itu tentunya juga lebih ya. Itu ada interaksi dari 2 atau lebih yang mencoba kemudian yang artinya apa? Kelihatan secara visual sudah tidak ada partikel yang melayakkan stabilnya seperti ini. Bisa saja dan suatu itu langsung gitu aja. Kayak yang penting kan bisa dihukum ya gitu ya, obat-obat itu komposisi itu kan bisa ada sih beberapa yang mungkin banyak kan biasanya itu ya ya pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa kita membuat itu
praktiknya lebih dari satu. Berarti kan kamu udah terlalu di sini. Namun karena eventnya aja selalu tapi yang pengen datang itu sebelumnya. Jangan lupa terlalu itu jadi masalah nih kalau misalnya video jadi mungkin si obatnya videonya kan praktik tujuan dari praktik jadi ada lingkungan sebenarnya jadi kan selalu kan jadi ada nanti bisa menjadi faktor kemudian yang ketiga kalau misalnya tentang terlalu rendah itu kan tidak semua itu tapi tinggi dalam ya kalau misalnya itu dalam itu kan menyebabkan cepat meningkat mungkin sekitar 80 informasi yang ada di dunia semuanya menunjukkan jadi masalah-masalah yang ya, sehingga kita akan belajar bagaimana kita untuk bisa meningkatkan salah satu itu yang akan kita lakukan. Nah, sekarang saya punya sedikit kuis gitu, visual. Diketahui gitu ya, larutan paracetamol di dalam air itu 1:70. Saya masih ingat 1:70. Siapa tadi? Ini selain Beril ya, Beril di mana kali itu. Ya, nggak boleh dicor ya. 1 miligram 70 mili. Siapa yang jawab? Bisa. Bisa. Tapi, apa itu? 1 miligram paracetamol 70 mili apa? 70 mili. Ada yang berbeda jawaban dengan Isa mungkin? Betul. Atau semuanya sepakat Isa? Semua setuju? Atau nggak tahu? Kalau semua setuju sama Isa berarti kemudian saya kira semua. Jadi kalau ada punya data tentang perbandingan parahnya 1 gram paracetamol akan membutuhkan 4 jadi di dalam 70 ml ya 1 gram ya bukan 1 miligram ya. Oke, intinya 1 gram. Nah, untuk menyatakan kelarutan itu macam-macam ya. Jadi ada yang berbandingan seperti ini, ada yang berupa satuan. Contoh misalnya miligram per mililiter atau gram per mililiter atau tergantung macam-macam. Jadi yang di literatur kan beda-beda ya, bisa di Wikipedia, bisa di Wikipedia, ini mikrogram per mililiter macam-macam. Ya, kan tinggal dikonversi aja. Jadi tapi yang jelas dengan angka itu kita tahu, oh, berarti dia lengkapnya seperti ini. Misalnya 25 mikrogram per mililiter, berarti apa? 25 mikrogram bahan itu akan lebih cenderung dalam 1 mililiter. Ini kan 25 mikrogram per mililiter. Jadi macam-macam ya cara untuk baca data. Nah, sekarang apoteker itu masuk membuat sirup. Nah, sirup itu persyaratannya adalah semua bahan nggak boleh ada yang nggak.
Tapi dosisnya, dan lagi kan tentang dosisnya kan. Contohnya kayak buat anak-anak nih, apa dosisnya 2 miligram. 2 miligram dalam 5 mililiter air. 1 sendok teh ya. Jadi sekali minum, sekali tegak 5 mililiter itu dosis paracetamolnya itu 200 miligram. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda sudah punya data paracetamol yang mau dibuat juga tahu kira apa yang terjadi dengan selesai itu ada yang berpendapat boleh raise hand dan teman. Apa pertanyaan? Ini perhitungan dasar matematika ya. Begini, yang bikin begini bisa nggak ya bikinnya? Ada yang selesai? Izin menjawab boleh siapa ya? Bunga. Bunga. Baik, jadi kan kita jadinya 1:70 itu maka dalam itu 14 kurang lebih 14 miligram per miligram. Maka jika seorang apoteker yang membuat sirup paracetamol dengan dosis 200 miligram per liter, maka yang terjadi adalah kelaritannya miligram miligram per liter. Maka itu kan jago 14 tadi kemungkinan besar maka 8% akan meningkat atau meningkat. Masih sama. Ada lagi punya pendapat? Karena ini bisa dihitung dari pendekatan yang berbeda. Jadi bisa menghitung miligram per milinya, gitu ya. Bisa mau tahu per mili itu bisa berapa sih? Boleh. Itu begitu di sini, bisa. Ternyata para teman terlalu besar. Ya, itu pasti dia mengundang. Jadi itu yang berbeda. Cuma bunga aja. Saya nggak tahu nih apakah sudah kebanyakan soalnya Tahu, 16. Tahu. Oke, cara berhitungnya cara menghitung itu bisa. Kalau saya gitu ya, saya mau tahu sebenarnya dalam 5 minggu itu bisa melakukan PPT-nya hilang. sorry, Hilang. tahu Hilang tuh. ternyata hanya 71,4 miligram, ya kan? Hilang data setnya. Hilang tuh. Bisa dilakukan dalam Hampir. depan gitu kan? Maka ngomongnya 20 mililiter. Itu ya jumlah yang kan gitu kan? Secara visual tidak boleh. Tidak Pintar tiba-tiba ditanyain. Oh, baru masuk. belajar ya apa maksudnya yang saya mau Mau aku puaskan handphone nanti. ketika ada masalah gitu kan nah kalau dosis ini itu lagi ya kan Siapa yang berposting ini? Tadi nanya apa? mungkin ya teman Bersama deh kayaknya. itu kan ya, tahu ya namanya pada itu tidak enak ya siapa yang mau benar itu Gini. sulit ya Tahu. sakit jadi kita harus belajar maka kan
Gimana sih? Tahu. Keluar itu. Oh, kok keluar sih? Lempar anjir. Tuh, aku lempar sih. Tidak hanya air saja, kita bisa menggunakan nilai Aku kan jangan mesin. yang digunakan sebagai campuran. Itu biasanya produk yang digunakan sebagai campuran itu adalah yang dipakai umumnya begitu saja Bu. Sudah biasanya gliserin, blend glikol, juga polietilen, macam-macam jenis. Nanti Anda perjelas menggunakan dua jenis campuran dari air dan mesin. Anjir. Nah, kalau Bukan. Aku pernah sampai jam 7. apa yang saya asal biasanya saya tentukan pada saat hari Sabtu. Saya biasanya gitu, jadi bisa aja dengan kelompok yang nanti itu konsentrasi. Jadi ini kita akan uji konsentrasi ini. Jadi nanti bahan obat yang akan kita gunakan sebagai mana kita akan menguji peraturan paracetamol di berbagai konsentrasi. Jadi paracetamol misalnya dalam konsen gliserin 5%, satunya paracetamol dalam gliserin 20%, satunya paracetamol dalam konsen propilen glikol 30%. Nah, nanti akan kita banding. Jadi Anda harus belajar sebenarnya apa sih interaksi yang terjadi kalau kalau misalnya pelarutnya saya ganti, kira-kira apa yang terjadi? Silakan dibaca saja. Kita jadi bahan diskusi kita ya. Nah, untuk teknik yang mau diberikan sebenarnya ini Anda bisa baca di buku. Nah, kita akan menimbang sejumlah paracetamol sebanyak 2. Kemudian dimasukkan ke dalam karena ini sudah ada isi dengan koefisien yang akan ditentukan di hari ini. Yang akan ditentukan di dalam dokumen. Kemudian campuran ini dan akan diaduk di dalam jadi untuk kita pakai gitu ya. Ini menentukan dan waktu yang tepat. Kalau saya satu paracetamol sampai 300 ppm sampai 30 bisa ya, boleh. Jadi nanti dimasukkan seperti ini, yang diaduk 30 menit dan juga dilakukan pada suhu 37 derajat. Jangan lupa dicatat suhunya. Itu jadi suhu terbaik. Ya, itu. Nah, kemudian setelah selesai mengadukkan, campuran tadi didiamkan. Campuran paracetamol di dalam botol kosong jadi didiamkan dulu. Jadi akan Anda lihat, oh ini yang dimintakan. Jadi memang uji kelarutan itu didesain supaya tidak semua terjadi. Jadi justru kalau larut, kalau bertanya-tanya kita, gimana cara? Kenapa? Karena kita mau tahu titik jenuhnya di dunia. Nah, kalau ada tindakan berarti yang jenuh itu yang mana sih? Ya, itu. Jadi apa? Ya itulah sinyal jumlah air, jumlah larut yang bisa melarut. Itu berarti titik jenuhnya di bagian larutnya. Sisanya dihindarkan itu. Kan nanti setelah didiamkan, ada bagian yang kepernakannya tuh. Nah, kepernakan diambil tuh dengan menggunakan spet, diambil kurang lebih 3 mili, nggak harus kuantitatif terangkat. Ya, diambil sebanyak 3 mili, dia disaring. Ya, kemudian disaring, saringannya nanti kita menggunakan alat bernama filter kecil ya. Disaring dengan menggunakan filter. Nah, setelah disaring, hasil saringannya Anda tampung, kemudian Anda tampung di sini. Kemudian nanti diangkat satu sesuai dengan
ya, yang Anda lihat di pertunjukan. Kemudian hasilnya Anda analisa dengan menggunakan spektrofotometer UV. Jadi Anda akan baca absorbansinya. Absorbansi apa yang dibaca? Absorbansinya paracetamol dong, gitu ya. Kita kan mau menguji itu, kita mau tahu berapa absorbansi paracetamol. Anda akan membaca absorbansi. Karena kalau spektro itu kan yang keluar datanya absorban, bukan langsung data konsentrasi. Untuk tahu data konsentrasi harus Anda hitung lagi ya data konsentrasi. Nah, untuk cara perhitungan ini Terus aja. stabilitas tahu distribusi sebenarnya sama. Jadi Anda harus buat dulu lautan ya ke dokter aku, kemudian nanti ketemu persamaan regresinya. Ini saya cepat aja ya, nanti detailnya pada saat kita diskusi sebelum. Nah, dari persamaan regresi ini Masuk nggak? Oh, masih masuk. plus atau minus ya. Sebut apa? Nah, absorbansinya akan dimasukkan ke dalam Y sini. Ya, sehingga ketemu data X-nya. Di mana Y itu adalah absorban, jadi adalah konsentrasi. Nah, nanti bisa mengisi data tabel ini. Jadi Anda tulis harus yang digunakan itu apa, kemudian absorbansinya berapa, ya. Dan setelah Anda itu lagi ya, ya bisa dipahami ya karena di sini sehingga Anda punya sekarang saya sudah tahu beberapa jumlah paracetamol yang terlarut di masing-masing konsumsi. Anda sudah bisa membuat X-nya adalah kadar, contoh misalnya menggunakan konsultan di sini bila 2% 5. Ini yang sama hujannya masih iya. ini kan ditulis P per P. Apa ada jas hujan untuk mengubah satuan kelompok pakai jaket. Nah, ini ya persen itu kalau tapi jam 7 terlalu itu bahan kenapa nggak jam 11? Itu artinya apa? 1 gram bahan di dalam 100 liburan. Nah, ini persennya gram per 100 mili. Biasanya suka banyak yang lupa. Dipikirnya kalau persen itu gram per mili. Yang bukan ya, persen itu 100. Jadi nanti satuan pelajarannya akan diubah di dalam 9% seperti ini ya. Misalnya Anda sudah mengetahui tetap ada ketentuannya ini itu sebelum BBM itu apa? Par per million gitu ya. Karena tadi ada pengecer ada referensi dengan menggunakan spek, saya mengecerkan 2.500 triliun. Pada saat pengecaran tuh, ingat ya tadi kan ada tempat pengecer di sini. Diajarkan di labu ukur. Nah, itu sebenarnya kalau berarti kan sampel yang Anda bagi itu adalah sampel yang lebih kecil. Saya juga dia sampel itu lebih kecil. Kita mau tahu sebenarnya konsentrasi kita lagi lagi ya. Jadi Iya, setelah mata Alvin. Sebenarnya 2.500 berarti berapapun kadar paracetamol yang itu dikembalikan dikembalikan artinya apa dikali misalnya 7 apa ya ya ini saya dulu kalian yang apa ya beli apa ya yang kalian sering beli lagi gak bosan enggak
di luar. tahu di itu Aku demi anjir. Pas aku nggak bisa makan udang. Aku belum balik ke sini. oh ternyata Bukan kewajiban. Presiden tidak membuatmu jadi anak Surabaya sejati. Iya, di Jir. luar 5 Apa? kalau berbeda Kan kalau ini nggak ada. Kan sendiri kan kalau ini bukan cakap saya lihatnya kalau kesana dikit setiap yang cocok kan berbeda-beda kalau pinggir, kalau bagian pelan, jadi akhir dari Jokowi. itu yang 10 Ya, ini aku yang depan saya 15 5 35 di akhir kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya terus temenmu gojek nih berbagai daripada kemalasan. sehingga Anda bisa menjawab Bilang aja zoomnya masih nggak tahu kapan. jadi Ini lo baru slide ke 11. ini tertentu Pertanyaan Felix ya. jadi Anda harus menuliskan itu perdebatan PPT-nya nggak? bisa aja kalau Ya. zaman itu yang Oh, punya nggak deh? tinggi jadinya bisa tidak Yang tadi pagi bisa. saya kira itu aja Udah anjir. intinya detailnya silakan nanti dibaca Baru dibahas. cuma berapa 10 menit kalian berapa lama 1 jam kecil ya